Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alinda Nur Afifi. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan judul Peradaban Islam pada Masa Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau atau nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdi Asyam bin Abdi Manaf bin Quraisy bin Kitab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudhirah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'du bin Adnan. Ayahnya yang bernama Affan adalah seorang saudagar kaya raya dari suku Quraisy Umayyah. Utsman bin Affan dilahirkan di Thaif. Sebagian pendapat ada yang mengatakan di Mekah. Beliau lahir pada tahun 567 Masehi, yakni 6 tahun setelah tahun gajah. Beliau lebih muda dari Rasul selisih 6 tahun. Ibu beliau bernama Arwa binti Quraisy bin Rubi'ah bin Hubaib bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun. Berawal dari kedekatannya dengan Abu Bakar, beliau dengan sepenuh hati masuk Islam bersama sahabatnya, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Meskipun masuk Islamnya mendapat tantangan dari pamannya yang bernama Hakim, ia tetap pada pendiriannya. Lalu ada proses kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6 yang dibentuk khalifah Umar bin Khattab yang sedang sakit. Panitia anggota ke-6 itu yaitu adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. 3 hari setelah Umar bin Khattab wafat, bersidanglah panitia 6 ini. Abdurrahman bin Auf memulai pembicaraan dengan mengatakan siapa di antara mereka yang bersedia mengundurkan diri. Lalu menyatakan dirinya mundur dari percalonan. 3 orang lainnya menyusul, tinggallah Utsman dan Ali. Lalu Utsman dinyatakan resmi sebagai khalifah melalui sumpah dan baiat seluruh umat Islam. Pemilihan itu berlangsung pada bulan Zulhijjah pada tahun 23 Hijriah atau 664 Masehi. Dan pengumuman dilakukan setelah selesai sholat di Masjid Madinah. Dalam sejarahnya kemudian ada perbedaan pendapat dan mengandung banyak interpretasi. Misalnya dikatakan bahwa dalam pemilihan Khalifah Utsman ditemui beberapa kecurangan dan sebenarnya yang pantas menduduki kursi khalifah itu setelah Umar adalah Ali bin Abi Thalib. Keberhasilan Utsman menjadi khalifah ditentukan oleh peran 5 tokoh, yaitu Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Mereka ini masuk Islam secara kolektif atas pengaruh Abu Bakar As-Siddiq. Dengan demikian, bila dewan itu dipetakan, dapat ditemukan 2 kekuatan yang bersaing, yaitu poros Abu Bakar dan Umar yang pro Utsman dengan pro Ali. Lalu karena masih dilanda dengan kebingungan, Abdurrahman bin Auf memanggil Ali dan Utsman secara terpisah. Ia menanyakan kepada keduanya, seandainya mereka dipilih sebagai khalifah, apakah keduanya siap untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, dan kebijaksanaan khalifah sebelumnya. Ali menjawab bahwa dirinya berharap dapat berbuat baik sejauh pengetahuan dan kemampuannya. Sedangkan Utsman menjawab, ya saya sanggup. Berdasarkan jawaban dari keduanya, Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa Utsman bin Ali sebagai khalifah ketiga. Ketika diangkat sebagai khalifah, usia Utsman telah menginjak 70 tahun. Lalu masa kekhalifahan atau masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi yang paling lama dibandingkan khalifah yang sebelumnya atau khalifah yang lainnya, yaitu selama 12 tahun. Selama awal pemerintahannya sebagai khalifah, Utsman bin Affan menunjukkan berbagai prestasi yang hebat untuk perkembangan Islam.
Lalu ada beberapa kemajuan yang dicapai oleh Utsman bin Affan, yaitu yang pertama mengkodifikasi mushaf Al-Quran, lalu yang kedua merenovasi Masjid Nabawi, lalu yang ketiga membentuk angkatan laut, lalu yang keempat memperluas wilayah Islam. Lalu bagaimana kemunduran Khalifah Utsman bin Affan? Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada masa awal pemerintahannya, beliau berhasil memerintahkan Islam dengan baik, sehingga Islam mengalami kemajuan dan kemakmuran yang sangat pesat. Namun pada paruh terakhir pada masa kekhalifahan, muncul perasaan tak puas dan kecewa pada umat Islam terhadapnya. Karena Khalifah Utsman adalah pemimpin yang sangat sederhana, berhati lembut dan sangat soleh, sehingga kepemimpinan beliau dimanfaatkan oleh sanak saudaranya. Jadi kemunduran kekhalifahan Utsman dikarenakan ulah keluarganya yang memanfaatkan kedudukan Utsman agar mereka berkedudukan juga, sehingga banyaknya pemberontakan di kalangan masyarakat karena membenci khalifah dengan tuduhan nepotisme, dan Khalifah Utsman wafat dibunuh oleh orang-orang yang pemberontak. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.